Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarania Jani Sandifa Putri dengan NIM 14106211107 dari kelas B dengan nomor hadir 39. Hari ini saya akan membacakan mini skripsi saya untuk mata kuliah metodologi penelitian kualitatif dengan judul penggunaan sosial media Instagram sebagai media komunikasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi tahun 2021 sampai dengan 2022 di Universitas Negeri Jakarta. Dengan dosen pengampu Mbak Kinkin Yuliati Subasa Putri. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Pada masa yang segalanya serba digital, banyak hal yang mulai mengalami perubahan. Segala hal sudah dapat dikerjakan secara otomatis dengan menggunakan teknologi umat manusia di seluruh penjuru dunia pada masa ini. Sudah menjadikan teknologi sebagai kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Mau tidak mau, siap tidak siap, seseorang akan dipaksa untuk berbaur dengan kecanggihan teknologi yang ada. Banyak pekerjaan yang menjadi semakin lebih mudah, cepat, dan efisien jika dikerjakan dengan bantuan teknologi. Begitu juga dengan interaksi dan komunikasi. Pada zaman dahulu, manusia biasa berinteraksi dengan berkomunikasi secara tatap muka atau menggunakan surat berisi pesan untuk disampaikan kepada keluarga atau teman dengan jarak yang tidak dekat. Akibat dari sistem yang digunakan masih terbilang sangat konvensional, maka proses pengiriman, penerimaan, hingga balasan pesan yang disampaikan bisa memakan waktu yang cukup lama. Media yang digunakan dalam pengiriman pesan jarak jauh pun terbatas, hanya dengan menggunakan surat saja. Berdasarkan hasil survei Indonesian Digital Report 2020 yang dilakukan oleh Hootsuite, We Are Social, di atas dapat dilihat jika total jumlah pengguna Instagram di Indonesia sehingga tahun 2020 berjumlah 63 juta jiwa. Terdapat sekitar 50,8% pengguna Instagram dengan jenis kelamin perempuan dan ada sekitar 49,2% pengguna yang berjenis kelamin laki-laki. Media sosial dengan pengguna terbanyak nomor 4 di Indonesia jika dilihat dari survei di atas adalah Instagram. Instagram merupakan platform yang sangat menonjolkan fitur berbagi foto dan video di dunia virtual. Namun, hal itu tidak menyurutkan orang-orang untuk menggunakan Instagram sebagai salah satu media sosial mereka. Orang tetap tertarik untuk berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan Instagram. Ada beberapa masalah yang peneliti lihat dari penggunaan Instagram, yaitu mudahnya terjadi spamming di kolom komentar pemilik akun Instagram, di mana orang lain atau followers akan mudah berkomentar, baik itu komentar positif maupun negatif. Selain masalah yang timbul dari Instagram itu sendiri, peneliti melihat ada masalah yang timbul dari para pengguna media sosial Instagram tersebut. Beberapa dari mereka menjadi seorang yang lebih aktif di Instagram, bahkan memiliki banyak pengikut atau followers, serta sering berinteraksi dengan orang-orang baru. Namun di kehidupan sehari-hari mereka merupakan orang yang tertutup dan cenderung tidak ingin bergaul. Maka dari itu, peneliti akan melakukan prosedur penelitian dengan mengangkat judul penelitian, yaitu penggunaan Instagram sebagai media komunikasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi angkatan 2021-2023 Universitas Negeri Jakarta. Subbab kedua yaitu ada fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan media sosial Instagram sebagai alat komunikasi oleh mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021-2022. Penelitian ini akan melibatkan metode survei dan analisis konten untuk mengumpulkan data tentang pola penggunaan Instagram, tujuan komunikasi jenis konten yang dibagikan, dan persepsi mahasiswa terkait efektivitas media ini dalam memfasilitasi komunikasi antar sesama mahasiswa. Subbab ketiga yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi, yaitu satu, untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana penggunaan Instagram dijadikan media komunikasi pada mahasiswa atau mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi ilmu komunikasi angkatan 2021-2023. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis kelemahan dan kelebihan
Instagram sebagai media komunikasi. Yang ketiga, untuk mengetahui dan menganalisis dampak pengguna Instagram bagi kehidupan mahasiswa. Sebab yang keempat yaitu ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yaitu pertama, yang manfaat teoritis mampu menambahkan ilmu dan wawasan mahasiswa dan para pembaca mengenai penggunaan Instagram sebagai media interaksi dan komunikasi. Yang kedua, yaitu ada manfaat praktis, yaitu dapat menambah dan memperluas penelitian-penelitian mengenai media interaksi dan juga komunikasi. Bab 2, landasan teori. Subbab yang pertama ada konsep sosial media. Sosial media adalah media yang berperan sebagai wadah untuk berinteraksi dan komunikasi antar individu dalam dunia virtual, serta menjadi sarana dalam mengekspresikan suatu konten maupun gagasan penggunaannya merupakan pengertian dari sosial media. Berikut ini sifat-sifat pada sosial media akan membuatnya berbeda jika dibandingkan dengan cara komunikasi terdahulu. Sifat-sifat tersebut yaitu ada terbuka, percakapan terbuka, yaitu tidak ada pesan atau kabar yang ditutupi. Percakapan, yaitu adanya beragam fitur yang menciptakan jalinan komunikasi menjadi lebih interaktif. Yang ketiga itu ada hubungan, yang keempat beragam pemikiran, dan yang terakhir yaitu wadah promosi. Selanjutnya yaitu Instagram. Secara sederhana, Instagram berperan sebagai sarana untuk menangkap gambar atau video, mengeditnya lalu membagikannya kepada para pemilik akun Instagram lain. Kevin Systrom dan Mike Krieger dianggap sukses dalam menciptakan aplikasi sosial media Instagram ini. Selanjutnya itu ada media komunikasi. Dilihat dari kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, media adalah sarana, sedangkan komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang bahkan lebih dalam berkirim dan menerima pesan. Media komunikasi merupakan media yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi yang sedang terjadi. Melalui hadirnya media komunikasi, olehnya komunikasi bakal menjadi lebih menarik, tepat sasaran, dan juga mudah dimengerti oleh lawan komunikasi. Selanjutnya ada variabel X. Variabel X dalam penelitian mengenai penggunaan sosial media Instagram sebagai media komunikasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi tahun 2021-2022 Universitas Negeri Jakarta adalah sosial media. Sosial media Instagram. Variabel Y dalam penelitian mengenai penggunaan sosial media Instagram sebagai media komunikasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi tahun 2021-2022 Universitas Negeri Jakarta adalah media komunikasi. Bab ketiga, metode penelitian. Sebab yang pertama yaitu paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme. Paradigma penelitian imperatif menurut Fardiansyah berpandangan bahwa realitas sosial secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu. Setiap individu mempunyai potensi memberi makna tentang apa yang dilakukan. Maka dari itu tujuan dari penelitian dengan menggunakan paradigma interpretif adalah untuk memaknai atau menafsirkan makna yang disampaikan orang lain tentang dunia. Yang kedua yaitu ada pendekatan penelitian. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang ingin menemukan arti serta bagaimana memahami peristiwa yang ada di lingkungan sekitar. Dalam hal ini, pengamatan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak. Yang ketiga yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan induktif yang dilakukan pada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UNJ 2021-2022. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kualitatif adalah penelitian ini berangkat dari data. Yang keempat yaitu teknik penarikan informan. Teknik penarikan sampling
yaitu purposive sampling, mengumpulkan informasi dengan melihat kriteria yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian. Menjadikan purposive sampling berbeda dengan teknik lainnya. Kriteria yang dicari yaitu yang memiliki akun Instagram, yang aktif dalam pengelolaan akun pribadi. Yang ketiga yaitu memiliki followers lebih dari 700. Yang kelima yaitu ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data berguna untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh peneliti dalam mendapatkan informasi yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Yang keenam yaitu ada metode pengukuran data. Ada metode keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data merujuk pada validitas, reliabilitas, dan kendalian data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa cara untuk memastikan keabsahan data. Selanjutnya itu ada coding. Untuk mengukur reliabilitas coding dalam penelitian kualitatif, dapat digunakan definisi kategori coding, latih kode pemrograman, dan terakhir uji reliabilitas antara peneliti. Yang ketujuh yaitu ada metode analisis data. Teknik analisis data kualitatif berupa analisis data induktif yang mana sebelum data dikembangkan menjadi suatu hipotesis yang akan dilakukan analisa hanya pada data yang telah didapat di lapangan. Meski begitu, analisa data tetap menjadi suatu kegiatan di mana seorang mulai mencari-cari data yang diperlukan melalui berbagai teknik pengumpulan data yang digunakannya. Yang kedelapan yaitu ada strategi penelitian. Strategi penelitian yang dilakukan peneliti saat melakukan penelitian dengan judul penggunaan sosial media Instagram sebagai media komunikasi mahasiswa program studi ilmu komunikasi tahun 2021-2022 Universitas Negeri Jakarta, yaitu mendesain survei dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan mahasiswa memberikan jawaban rinci tentang pengalaman mereka menggunakan Instagram. Yang kesembilan yaitu ada keterbatasan dan kelemahan penelitian. Keterbatasannya yaitu fokus pada mahasiswa program studi ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta pada periode tertentu, yaitu di tahun 2021-2022. Dapat membatasi kemampuan untuk mengeneralisasi hasil penelitian ke populasi mahasiswa yang lebih luas atau ke periode waktu yang berbeda. Selanjutnya, kelemahan penelitian. Validitas eksternal penelitian mungkin terbatas karena fokus pada satu universitas, yaitu Universitas Negeri Jakarta saja, dan satu program studi, yaitu program studi ilmu komunikasi saja. Hasilnya mungkin tidak dapat diterapkan dengan langsung pada konteks universitas atau program studi lainnya. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.